Halo, apa kabar semua? Selamat datang di channel Om Burhan. Om harap yang nonton di channel ini masih pada sehat dan waras ya. Kali ini, Om akan membahas sebuah film thriller asal negeri Sakura berjudul Cold Fish yang dirilis pada tahun 2010. Di mana film ini disutradarai oleh seorang pembuat film kontroversial bernama Sion Sono. Dan kabarnya ya, film ini terinspirasi dari sebuah kisah nyata, yakni tentang sebuah kasus pembunuhan berantai yang terjadi di Jepang pada tahun 90-an. Dan sang pelaku pun dikenal dengan nama The Saitama Dog Lover Murders. Berbagai kasus pembunuhan tersebut melibatkan sepasang suami istri peternak anjing bernama Gen Sekine dan Hiroko Kazama yang membunuh serta memutilasi 4 orang klien mereka. Dan ya, bagi para penggemar karya Sion Sono, Om jamin deh pasti kalian akan terhibur dengan film ini. Sebab Cold Fish memadukan horor gore, satir, thriller tabu, dan komedi gelap. Singkatnya, film ini berkisah tentang seorang pengusaha ikan air tawar yang sukses dan tak terkalahkan, di mana dia kerap mengajak pengusaha lain untuk bekerja sama. Namun ternyata praktik usahanya untuk menjadi toko ikan nomor 1 menggunakan cara yang bengis dan licik. Kenapa bisa begitu? Ya udah, Om coba ceritain ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe dan tonton video ini sampai habis. Time story. Are you sitting comfortably? Then I'll begin. Cerita diawali dengan seorang wanita bernama Taiko yang berbelanja dengan jumlah yang banyak serta terburu-buru. Lalu saat di rumah, ia pun segera membuat makan malam untuk keluarga kecilnya. Namun setelah itu, sang anak tunggal, yaitu Mitsuko, langsung pergi untuk berkencan dengan pacarnya yang nampak seperti berandalan. Setelah beberapa waktu, telepon rumahnya berdering. Seorang pria bernama Nobuyuki, atau kita panggil saja menjadi Nobu, bergegas mengangkatnya. Dia pun mendapat kabar kalau anaknya sedang bermasalah dengan hukum. Kemudian dia dan Taiko langsung bergegas menutup toko ikannya dan menerjang hujan demi menemui sang anak. Saat sampai, mereka menuju ruang manajer untuk menemui anaknya yang terlihat sedang dimarahi karena kerap mencuri di dalam supermarket itu. Kemudian seorang pria botak bernama Yukio Murata menyela pembicaraan mereka dan membahas tentang ikan pirarucu yang ia dapatkan ketika memancing. FYI sedikit info ya, pirarucu adalah nama lain dari ikan Arapaima gigas, yakni ikan air tawar terbesar di dunia yang berasal dari perairan daerah tropis Amerika Selatan. Ikan ini dapat tumbuh maksimal sepanjang 3 meter dan mencapai berat 200 kg. Walaupun ya saat ini sudah sangat jarang terdapat Arapaima yang berukuran lebih dari 2 meter karena kerap ditangkap untuk dimakan atau diekspor ke negara lain. Murata pun tahu jika Nobu memiliki usaha toko ikan air tropis. Dan karena hal itu, akhirnya ia membebaskan Mitsuko dan mengundang keluarga kecil itu untuk ke toko ikannya. Merasa bahwa Pak Murata adalah orang yang baik dan hangat, keluarga ini pun setuju untuk pergi ke toko ikannya yang sangat mewah dan besar. Dan saat melihat-lihat, Murata pun memperkenalkan istrinya yang bernama Aiko. Kebaikan Murata tidak berhenti di situ, karena keluarga Nobu dijamu dengan sangat baik. Bahkan dia tidak pernah melihat istri dan anaknya seakur ini. Sebabnya sang anak kerap menyiksa Taiko sebab dia bukanlah ibu kandung dari Mitsuko yang dahulu telah meninggal dan berpikir kalau kehadiran Taiko kelak akan menjadi sebuah ancaman. Dan karena hal itulah, Mitsuko tumbuh menjadi anak yang kasar dan nakal.
Setelah itu Murata memberi saran, daripada mengutil lagi, dia pun menawari Mitsuko untuk bekerja di toko ikan miliknya dan berjanji akan memberi gaji yang besar dan asrama untuk karyawannya. Nobu dan Taiko pun nampaknya setuju dengan ide ini karena merasa kalau hal ini akan memberi dampak positif bagi sang anak. Tibalah hari pertama Mitsuko bekerja di toko ikan milik Murata. Terlihat sang kedua orang tua pun ikut menemani. Dan ya, layaknya seorang pegawai baru, Mitsuko pun diajak untuk berkeliling untuk melihat tempat kerja dan asramanya, di mana semua orang yang bekerja di sana menyambut dirinya dengan hangat untuk memulai shift pertamanya. Sedangkan sang ibu angkat dibawa ke ruang kerja milik Murata. Ya, pada awalnya sih mereka berdua berbincang santai sembari berterima kasih atas segala hal yang Murata lakukan. Namun gak lama, kakek gila ini mulai menggoda dengan merayu serta memanipulasi, bahkan sedikit memaksa agar Taiko membuka bajunya. Namun bukannya menolak, Taiko malah suka dengan adegan ini, di mana mereka berdua akhirnya malah berhubungan badan. Dan setelah kakek gila ini puas, dia pun mengantar Taiko pulang ke rumah, di mana sang istri muda ini nampak lebih riang dan berusaha meyakinkan suaminya untuk berbisnis dengan Murata karena mampu membuat keluarga kecil mereka menjadi kaya dengan cepat. Dan ya, bujuk rayu ini berhasil karena Nobu setuju dengan ide tersebut dan menuju toko ikan milik Murata. Di sana ia bertemu dengan Yoshida dan konsultan legal dari Murata untuk berdiskusi mengenai bisnis yang mereka lakukan. Dan setelah perbincangan yang alot, akhirnya mereka menyetujui konsep bisnis yang dirancang Murata. Gak lama Aiko datang untuk menyajikan minuman. Namun tak lama Yoshida merasakan ada yang salah dengan tenggorokannya. Di mana pada saat yang sama pula Murata berbicara kepada Nobu bahwa dia mengetahui kapan orang lain akan meninggal sembari mengatakan rencana gilanya. Nobu pun berusaha untuk menyelamatkan nyawa Yoshida yang saat ini tengah diracun oleh Murata. Namun usaha ini sia-sia dan pada akhirnya dia pun juga diancam agar menurut jika tidak akan bernasib sama. Dengan gemetar dia pun membantu Murata dan Aiko untuk membereskan jasad Yoshida yang tewas karena keracunan tersebut, di mana mereka membawanya ke sebuah tempat misterius di tengah gunung dengan sebuah rumah yang tampak terbengkalai. Dan saat sampai, walau Nobu melihat banyak simbol agama di sana, namun kelakuan pasutri ini sangatlah gila. Dan setelahnya, Nobu pun tampak sangat terguncang tatkala melihat saat Murata dan Aiko memotong-motong tubuh Yoshida dengan gembira. Setelah selesai memotong, ia kira mimpi buruk telah berakhir. Namun ini hanyalah sebuah permulaan. Nobu pun ditugaskan untuk membakar tulang milik Yoshida. Dan sebagai penutup, mereka membuang abunya di hutan dan sisa dagingnya ke dalam sungai untuk menjadi makanan ikan. Jadi ya, kurang lebih inilah rahasia Murata agar selalu menang dalam berbisnis, dengan tujuan menyingkirkan lawan bisnisnya yang tidak terlacak oleh pihak kepolisian. Keesokan hari ketika Murata sedang berdiskusi dengan partner kerjanya yang bernama Mr. Taka, tiba-tiba saudara Yoshida menelpon untuk bertanya tentang keberadaan saudaranya. Hal ini tentu membuat seisi ruangan cukup resah karena takut kalau aksi mereka ketahuan. Di mana Nobu langsung diingatkan untuk menjaga rahasia tersebut, jika tidak nyawa putrinya akan terancam. Lalu Nobu pun diantar pulang oleh Taka bersama Aiko, di mana mereka berdua menjalani hubungan rahasia dan berencana menyingkirkan Murata. Nobu pun tidak berani banyak berkomentar karena takut kalau hal ini adalah sebuah jebakan. Namun Taka malah emosi dan menghajar di luar karena dia ingin mengajak Nobu untuk bekerja sama. Untuk menenangkan pikirannya, Nobu mengajak sang istri berkencan ke planetarium dan menonton demonstrasi tentang alam semesta, di mana hal ini merupakan hal yang mereka sukai. Karena di tempat inilah untuk pertama kali mereka pergi berdua, di mana Taiko jatuh hati kepada Nobu. Namun usai bersenang-senang, Nobu kembali berhadapan dengan pekerjaan mengerikannya,
Dan saat ini, saudara Yoshida tengah datang ke kantor Murata sembari membawa sekumpulan preman untuk menyelidiki hilangnya Yoshida. Namun sang kakek gila ini terus-menerus memberi pernyataan yang berbelit-belit dan bilang kalau mungkin saja saat ini Yoshida tengah kabur untuk bersenang-senang. Hal ini jelas tidak membuat geng mafia ini puas. Namun apa daya, karena menemui jalan buntu, akhirnya mereka pulang dengan tangan kosong. Di mana usaha Nobu diapresiasi oleh Murata karena dapat berbohong secara alami untuk meyakinkan mereka semua. Namun dalam adegan ini terdapat sebuah scene yang Om yakin akan disukai oleh para kaum Adam, di mana terlihat kalau Aiko malah bersenang-senang dengan karyawannya sendiri di saat menguping dari luar. Namun saat mau pulang, ia dihadang oleh dua polisi yang bertanya tentang Yoshida dan juga Murata. Sebab banyak kasus orang hilang yang terjadi di area tersebut. Polisi curiga kalau Nobu adalah kaki tangan mereka. Namun karena nggak ada bukti, sang polisi memberikan kartu nama jikalau Nobu ingin melaporkan sesuatu. Nobu pun hanya bisa terdiam merenungi segala hal yang terjadi di dalam mobil hingga dia ketiduran dan terbangun oleh telepon dari Murata yang menyuruh untuk mengantarnya ke rumah Taka karena ada hal yang darurat. Namun ternyata para polisi juga ada di sana, kemudian mencoba membuntuti mereka. Murata yang sadar akan hal ini pun panik dan mengancam Nobu agar lepas dari kejaran polisi. Setelah beberapa saat, Nobu akhirnya bisa mengelabui para polisi dan kembali melanjutkan perjalanan. Saat tiba di rumah Taka, Murata langsung masuk dan menemukan kalau Aiko juga berada di sana. Namun terlihat kalau pria itu telah tewas akibat terlalu banyak meminum obat kuat. Anak buah Taka pun mencoba untuk menolong. Namun hal ini sia-sia karena dia pun juga dibunuh oleh pasangan pasutri ini. Nobu yang melihat hanya bisa syok dan meringkuk ketakutan, sembari diperintahkan untuk mengurus dua korban baru mereka. Dan kalau menolak, keluarganya akan dibunuh juga. Ya, dari sini kurang lebih kita tahu apa yang akan terjadi, di mana ritual gila mereka pun kembali dilakukan di tempat biasa. Dan seperti biasanya, pasangan gila ini langsung memotong para korban di kamar mandi, di mana Nobu juga diajak dalam proses tersebut. Tapi kali ini, Nobu terlihat tegar menghadapi semua kegilaan tersebut. Dan beruntung kalau tugasnya hanya membakar barang bukti dan membuang sisanya di sungai serta hutan. Lalu setelah ritualnya selesai, Murata mencoba untuk mencuci otak Nobu karena dia berniat menjadikan pria ini sebagai penggantinya. Bahkan gilanya, dia disuruh untuk meniduri Aiko. Jelas hal ini dia tolak. Namun Murata langsung kesal karena merasa kalau Nobu adalah seorang pria munafik dan tidak tegas. Serta bercerita kalau dia pun juga pernah tidur dengan Taeko. Karena muak atas tekanan yang ia terima, Nobu menjadi berani untuk meninju Murata. Namun sang kakek gila ini terus-menerus menghinanya tentang kehidupan Nobu yang menyedihkan. Nobu yang malang pun akhirnya menangis dan setuju untuk menggasak Aiko, di mana kedua pasangan gila ini sangat kompak dan bersemangat melakukan perbuatan buruk itu. Nobu pun tampak terbawa suasana dalam kegilaan ini. Namun saat pasangan itu lengah, dengan sigap ia mengambil sebuah pulpen dan menusuk leher Aiko, lalu dengan membabi buta menikam tubuh Murata. Tapi ya gilanya lagi, Aiko yang secara sadar malah tertawa bahagia melihat sang suami yang sedang sekarat. Di mana kini Nobu yang lemah lembut telah berubah menjadi buas dan mampu untuk mengontrol Aiko. Mereka berdua pun kembali ke dalam rumah dan menyuruh perempuan gila ini untuk membunuh serta memutilasi sang suami seperti yang biasa dia lakukan. Di mana Nobu menekankan kalau saat ini dialah sosok Murata yang baru. Lalu setelah itu, Nobu pun membersihkan diri, kemudian bergegas pergi ke toko ikan untuk menjemput paksa anaknya. Mitsuko pun tampak heran karena sang ayah yang biasanya lemah lembut telah berubah menjadi sosok yang keras. Bahkan tega menendangnya keluar dari mobil untuk masuk ke dalam rumah. Taeko yang saat itu tidak tahu apapun juga ikut dibentak Nobu dan memaksanya untuk membuatkan makan siang.
Tapi ya seperti biasa, di tengah santapan mereka, pacar Mitsuko menelpon untuk mengajaknya keluar. Walau dilarang dan ditampar oleh sang ayah, gadis ini tetap memaksa pergi dan berakibat membuat Nobu makin murka sehingga dengan tega menghajar sang anak bersama pacarnya hingga tak berdaya dan membawanya masuk ke dalam rumah. Dan setelah kejadian tersebut, Nobu pun juga membahas aib sang istri yang telah berselingkuh dengan Murata, di mana Taiko juga menerima akibat dari perbuatannya, yakni dirudal paksa. Lalu setelah puas melampiaskan kemarahannya, Nobu pun berniat kembali ke lokasi ritual sambil menelpon polisi untuk menyergap Aiko yang saat ini sedang memutilasi Murata, sambil menambahkan bahwa dia akan mengakhiri semuanya. Dan hal ini jelas membuat para polisi kaget sehingga bergerak cepat menuju TKP. Saat sampai, Nobu segera disambut oleh Aiko yang sedang sibuk memotong jasad sang suami. Bahkan walau sedang berlumuran darah, dia menggoda dan mengajak untuk berhubungan badan. Tapi ya Nobu yang sedang berpura-pura gila langsung menghantam kepala Aiko dengan sebuah patung. Namun sintingnya lagi, Aiko masih kuat untuk bangkit dan berusaha masuk ke dalam rudal Nobu sambil memegang sebuah pisau untuk mengancamnya. Dan Nobu yang ketakutan akhirnya berhasil untuk didominasi. Tapi diam-diam, dia pun mengambil pisau itu dan menggunakannya untuk menikam perut Aiko. Dan ya, pada momen ini, perempuan gila tersebut nampak menyesal telah membunuh sang suami dan tewas di sisinya. Gak lama polisi pun datang, di mana Nobu telah menunggu di luar, lalu mempersilahkan mereka masuk. Tapi ternyata anak dan istrinya juga ikut ke sana, di mana Taiko yang khawatir langsung menghampiri sang suami. Namun Nobu yang telah hilang akal malah menikam perutnya hingga tewas. Mitsuko pun tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Pada momen ini, Nobu bilang kalau dia akan memenuhi keinginan Mitsuko yang ingin hidup sendiri. Namun juga menjelaskan bahwa kehidupan hanyalah sebuah rasa sakit. Dan pada akhirnya, setelah itu dia pun menggorok lehernya sendiri hingga tewas kehabisan darah. Mitsuko yang melihat ini pun menghampiri sang ayah dengan emosi, bahkan mengejeknya sebagai orang tua yang bodoh. Sebab dia pun senang atas kejadian tersebut dan meluapkannya sambil tertawa, juga menendangnya. Lalu film pun selesai. Gimana filmnya? Well, seperti biasa ya, film dari Jepang memang selalu menyajikan plot twist yang di luar nalar. Film ini pun termasuk dalam kategori rating dewasa karena mengandung berbagai adegan seksual dan pembunuhan yang vulgar. Jadi kalau kalian tidak kuat melihat darah dalam jumlah banyak, Om sarankan untuk tidak menontonnya. Oke deh, sekian dulu ya dari Om tentang film ini. Kalau kalian masih penasaran, monggo streaming langsung aja, dan bila terhibur, monggo subscribe atau komen di channel Om biar makin semangat lagi bikinnya. Thank you.